Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Masih semangat? Oh ya, gimana PR yang TIU kemarin? Apakah kalian udah ngerjain teman-teman? Dan di video kali ini kita bakalan ngebahas TIU tentang numerik sesuai dengan request kalian kemarin teman-teman. Dan juga di sini aku bakalan ngebahas soal-soal PR yang kemarin. Ada satu soal ya, kita tentang harga jual beli teman-teman. Nah, tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke soal PR-nya. Oke teman-teman, di sini kita bakalan menyelesaikan PR yang aku kasih kemarin teman-teman. Gimana? Jawaban kalian beragam ya teman-teman. Ada yang jawab E, ada yang jawab D, ada yang jawab B, kalau nggak salah aku lupa. Nah, di sini kita coba baca bareng-bareng dulu soalnya teman-teman. Seorang anak bernama Intan membeli baju seharga 100.000 dengan diskon 25% plus 40% dan celana seharga 100.000 dengan diskon 55%. Jika M adalah harga baju setelah diskon dan N adalah harga celana setelah diskon, maka untuk mencari soal ini seperti aku bilang ya teman-teman, ini 25% tambah 40% itu artinya bukan kalian tambahin teman-teman. Jadi diskon totalnya itu berapa? Bukan 65% ya teman-teman. Ini maksudnya adalah diskon pertama itu dia dapat 25%. Kemudian dia dapat diskon lagi nih dari yang 25% itu sebanyak 40% teman-teman, gitu loh maksud dari 25% tambah 40% gitu teman-teman, yang sering banyak di mall seperti aku bilang gitu ya. Nah, jadi ini tuh cara cepatnya kan udah kita jelasin ya, kemarin udah aku jelasin. Nah, di sini 25% tambah 40%. Diskon pertama itu aku bikin D1 ya. Nah, diskon pertama itu adalah 25%. Nah, ini kita tulis tetap ya. Kemudian diskon kedua teman-teman. Diskon kedua itu adalah 40%-nya ya. Nah, berarti ini kita harus mencari gini teman-teman. 100%, kenapa dapat dari mana 100%? Nah, 100% itu dapat dari harga sebelum didiskon teman-teman. Jadi harga yang masih utuh itu semuanya 100% teman-teman. Mau apa aja itu pasti dia kalau utuh harusnya 100% ya teman-teman, tidak boleh kurang atau lebih. Nah, di sini kita kurangkan dengan diskon 25%. Kenapa dikurangkan? Karena dia diskon teman-teman. Sekali lagi ya aku ingetin, kalau diskon, kalau rugi itu dikurang teman-teman. Jadi 100% dikurang dengan berapa persen diskon atau ruginya. Tapi kalau misalnya untung, dia harus tambah teman-teman gitu ya. Ngerti ya teman-teman? Kalau nggak salah di video kemarin juga aku udah jelasin. Nah, ini 100% itu kita kurangi dengan 25%. Kemudian kita kalikan dengan yang ini teman-teman, 40%-nya. Nah, ini kalikan dengan 40%. Terus 100 kurang 25% itu dapatnya berapa teman-teman? 75% ya. 75%. Nah, kemudian kita kalikan dengan 40% teman-teman, berapa tuh? 75 kali 40%. Berapa teman-teman? 75 kali 4, 28, 29, 30 ya teman-teman. Jadi 30%. 30% di sini. Nah, berarti diskon keduanya itu adalah 30% teman-teman. Jadi untuk mencari diskon totalnya, ini kan dapat diskon pertamanya 25, kemudian dapat lagi diskon yang kedua gitu ya. Jadi kita harus totalkan teman-teman. Jadi kita tulis di mana ya? Oh, di sini aja. Nah, aku sini diskon total. Ini aku kasih pembatas ya teman-teman biar kalian gak bingung. Nah, diskon total. Nah, kita tambahkan aja teman-teman, yaitu 25% tambah 30% adalah 25%. Kita tambahkan dengan 30% ya. 25% tambah 30% itu adalah berapa? 55%. Gak muat teman-teman, aku tulis di sini aja. 55%. Di sini kalau udah kelihatan kayak gini teman-teman, itu nggak perlu kita hitung, kita cari dulu 100.000 dari 55% tuh berapa, nggak perlu ya teman-teman. Nah, di sini kan yang
harga bajunya tuh sama dengan harga celana ya, yaitu 100.000, kemudian 100.000. Terus si celana itu dapat diskonnya 55%. Terus si baju itu dapat diskonnya kan 25% tambah 40%. Nah, 25% tambah 40% itu sama artinya atau setara dengan 55%, teman-teman. Nah, jadi si Intan dia dapat baju dengan diskon 55% juga, teman-teman. Nah, kira-kira harga baju dan celana itu gimana? Apakah sama atau lebih mahal baju atau celana, teman-teman? Jadi di sini udah jelas ya, karena harganya juga sama. Kemudian diskonnya ini 55% dan si baju juga diskonnya 55%, maka jawabannya itu adalah yang E, teman-teman. M sama dengan N, yaitu harga baju setelah didiskon itu sama dengan harga celana setelah didiskon, teman-teman. Jadi jawabannya E. Oke, selamat buat kalian yang udah jawab E, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 1. Oke, teman-teman, sebelum ke pembahasannya, di sini aku mau ngerekomendasikan sebuah website yang sangat recommended buat kalian pejuang NIP di tahun 2021 nih, teman-teman. Nah, apalagi kalau bukan Sobat CPNS. Nah, aku tuh sering banget kan ngerekomendasikan website Sobat CPNS. Emang ada apa sih dengan Sobat CPNS nih, teman-teman? Apa sih keunggulannya gitu kan? Nah, di Sobat CPNS itu pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu nih, mereka itu punya grup Telegram, teman-teman. Jadi kalian bisa join nih di grup Telegramnya CPNS, ya kan? Nah, kemudian itu ada IG-nya juga, mereka ada IG-nya, kalian bisa follow Instagramnya, dan juga mereka juga punya Facebook, teman-teman. Nah, ini itu kenapa sih aku selalu merekomendasikan Sobat CPNS ini, teman-teman? Keunggulannya itu salah satunya adalah dia sudah disesuaikan dengan Permenpan 27 tahun 2021, yaitu update tentang soal anti radikalisme di TKP-nya ya, teman-teman. Dan di soal ini juga udah sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB, yaitu 110 soal, teman-teman. 110 soal, kemudian passing grade-nya juga telah disesuaikan, yaitu TWK 65, TIU 30, kemudian TKP ada 156. Nah, setelah itu kalian kalau misalnya bergabung menjadi member premium, kalian bisa mengakses soal-soal tryout-nya itu sebanyak 15 paket, teman-teman. Dan ini tuh di setiap paketnya itu udah disesuaikan dengan udah ada soal TKP anti radikalismenya, teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran sama website ini, itu kalian sebelum beli, kalian bisa coba dulu yang ininya, teman-teman, yang gratisannya ini, teman-teman. Nah, ini bisa kalian kerjakan secara gratis ya, itu dalam jumlah 110 soal juga. Dan di dalam paket ini itu juga ada soal TKP anti radikalisme. Nah, jadi buat kalian yang penasaran langsung aja cek ke yang ininya, teman-teman, dan linknya itu ada di description box aku, silahkan kalian klik ya. Nah, kemudian ini tuh ada 15 paket tryout, teman-teman, dengan passing grade terbaru dan soal-soal yang terbaru juga, teman-teman. Nah, kemudian setelah paket tryout itu, kalian juga, bagi kalian yang sibuk banget nih, kalian bisa menggunakan fitur latihan soal singkatnya, teman-teman, atau biasa aku sebut dengan mini TO. Mini TO-nya itu terdiri dari 15 soal ya, teman-teman. 15 soal per 15 menit, teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu latihan singkatnya. Nah, ini tuh dia ada TWK, kemudian TIU dan TKP ya, teman-teman. Nah, itu dia ada 10 paket soal, teman-teman. 10 paket latihan soal singkat, dan ini tuh bisa berguna banget ya buat kalian yang mungkin sibuk itu kan, yang mungkin gak punya banyak waktu untuk tryout selama 100 menit, dan kalian bisa menggunakan ini, teman-teman. Hanya 15 menit aja, teman-teman. Nah, jadi tuh ini worth it banget sih ya menurut aku. Dan kemudian setelah mendapatkan latihan tryout, kan juga bisa mendapatkan fasilitas, yaitu materi dan modul. Nah, di sini juga disediakan materi TWK, TIU, dan TKP yang bisa kalian baca nih, teman-teman, dan kalian download ya dalam bentuk PDF. Nah, ini ada materi tentang Pancasila, materi undang-undang, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bela negara, dan materi integritas juga ada, teman-teman. Dan itu sering banget keluar ya soal-soal integritas, kemudian juga ini patriotisme dan nasionalisme. Dan mungkin bagi kalian yang ada masih bingung nih sama materi nasionalisme dan patriotisme, kalian bisa download materi atau modulnya ya, teman-teman, atau e-booknya.
Tapi ini bisa kalian akses jika kalian sudah bergabung menjadi member premium, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ini ada TIU, materi TIU, kemudian ada materi TKP. Kalian bisa baca semau kalian di mana saja dan kapan saja, teman-teman. Kemudian selain itu, kalian bisa juga dapat modul, teman-teman. Modul itu apa sih? Modulnya itu dalam bentuk PDF juga ya, e-booknya ya, teman-teman. Buku elektronik. Nah, itu tuh ada 10 e-book, teman-teman. 10 buku e-book elektroniknya, teman-teman, dan itu bisa kalian download juga dalam bentuk PDF. Dengan catatan kalian sudah bergabung menjadi member premium dari Sobat CPNS, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian sudah bergabung menjadi member premiumnya, kalian bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada di website ini, teman-teman. Dan cara gabungnya gimana? Kalian tinggal klik aja link yang ada di description box aku, karena aku udah tempel di situ linknya, teman-teman, dan kalian bisa mendapat harga sebesar Rp65.000 saja, teman-teman, untuk mendapatkan semua fasilitas di website Sobat CPNS. Jadi itu murah banget kan, teman-teman. Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link yang ada di description box aku. Oke, teman-teman, di sini kita bakalan jawab soal nomor 1. Coba kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Jika X tambah 5Y sama dengan 27 dan 2X tambah 5Y sama dengan 23, nilai X kurang Y adalah... Oke, di sini aku bakalan pakai cara eliminasi dan substitusi ya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Kalian boleh pause dulu video ini, terus nanti coret-coret di kertas kalian dan cocokin jawabannya sama aku ya. Oke, di sini aku langsung jawab aja. Nah, di sini kan ada 5Y, kemudian di sini juga 5Y. Nah, ini sama ya, teman-teman, jadi bisa kita kurangin. Jadi ini habis dan ini juga habis. Lambangnya kurang ya, teman-teman. Berarti tersisa 3X sama dengan 27 dan 2X sama dengan 23, teman-teman. Nah, tadi kan karena kurang, jadi ini kita bisa kurangin juga, teman-teman. 3X kurang 2X itu adalah X ya. X sama dengan, nah ini juga bisa kita kurangi, 27 kurang 23 itu adalah 4. Nah, dari mana sih dapatnya 4? Caranya gimana? Nah, di sini aku bakalan jelasin singkatnya dulu ya, supaya kalian lebih terbiasa untuk bekerja cepat kayak gitu, teman-teman. Bukan berarti aku menyampingkan detail-detail caranya, teman-teman. Enggak ya. Di sini aku hanya untuk melatih kalian aja supaya bisa berpikir cepat, teman-teman. Nah, X-nya itu adalah sama dengan 4. Maka nilai Y-nya, X kita udah dapat ya, 4, teman-teman. Nah, jadi kita tinggal cari nilai Y-nya, teman-teman. Nah, coba kita cari nilai Y-nya. Kita ambil yang angkanya kecil aja, teman-teman. Biar gampang untuk dikali, nggak terlalu heboh angkanya, teman-teman. Nah, ini kan X adalah 4, teman-teman. Kita kalikan aja, 4 kali 2 itu adalah 8. 8 ya. Aduh, jelek banget 8-nya, teman-teman. Ulang, bentar. Oke. 2 kali 4 itu adalah 8. Kemudian kita tambahkan dengan 5Y yang sudah kita coret tadi, tambah 5Y. Ini masuk ke dalam model substitusi ya, teman-teman. Teknik substitusi, yaitu sama dengan 23 ya. Nah, kemudian ini 5Y-nya tetap, dan ruas kiri itu adalah untuk yang ada variabelnya, dan ruas kanan itu adalah untuk yang tidak ada variabelnya, teman-teman. Ingat ya, jangan kebalik. Oke, di sini kan positif nih, kita pindah tempat 8-nya jadi negatif. 23 kurang 8 itu adalah 15. Oke, 15 ya. Nah, Y itu sama dengan 15 bagi 5, teman-teman, adalah 3. Nah, gitu dia, teman-teman. Jadi Y-nya itu sama dengan 3. Nah, kita udah dapat nih nilai X sama nilai Y. Nah, nilai X-nya itu kan adalah 4 ya. Terus di sini dia minta dikurang. Jadi 4 kurang 3 itu adalah jawabannya yang C, teman-teman, yaitu 1. Nah, tadi kan pasti mungkin ada dari kalian bingung ya. Beberapa dari kalian bingung dari mana sih dapat X sama dengan 4. Oke, di sini itu kayak gini, teman-teman, penjabarannya. 3X tambah 5Y sama dengan 27. Oke, kemudian di sini 2X tambah 5Y itu sama dengan 23. Nah, gitu.
Oke, aku tarik garis di sini ya. Nah, ini kan sama-sama positif ya teman-teman. Jadi lambang yang di sini itu harus positif atau negatif supaya kita bisa mengeliminasi si ini. Harusnya jadinya negatif ya teman-teman. Kenapa? Plus kali min itu adalah min. Jadi kalau di sini itu jadinya min 5Y plus 5Y terus dengan min 5Y itu habis ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian lambangnya di sini plus, maka nggak bisa dicoret teman-teman. Maka jawabannya jadi 10Y dan ini tuh nggak bisa kita coret. Padahal kita mau cari nilai X, maka nilai Y-nya harus kita eliminasi teman-teman. Nah gitu. Jadi yang lambang sesuainya itu adalah min. Ingat ya teman-teman. Nah ini tuh adalah pelajaran matematika SMP. Aku harap kayaknya kalian semua udah tahu ya teman-teman standar basic kayak gini. Oke, berarti di sini kita bisa eliminasi, jadi tinggal 3x sama 2x. Nah ini karena lambangnya negatif, jadi kan ini positif nih di depannya teman-teman. Karena nggak ada min berarti dia positif. Plus kali min itu adalah min, jadi 3 kurang 2x itu adalah x teman-teman. Sama dengan, nah ini juga sama nih, min ini kan plus, kita kalikan, plus kali min itu adalah min. Jadi 27 kurang 23 itu adalah 4 teman-teman. Nah inilah mengapa di sini tadi dapat nilai X sama dengan 4 kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian udah paham dari soal aja tanpa kalian harus jabarkan kayak gini, itu kalian udah tahu juga teman-teman. Oke, fix ya. Jadi jawabannya itu adalah 1. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Coba kalian pause dulu video ini, terus nanti cocokin jawabannya bareng aku ya. Oke, 1 kurang 1 per 10 kali 1 kurang 1/11 kali 1 kurang 1/12 itu sama halnya dengan berapa persen teman-teman. Oke, coba kalian kerjakan sendiri ya teman-teman supaya untuk menguji kemampuan numerik kalian teman-teman. Nah, di sini aku langsung aja ya ke pembahasannya. 1 kurang 1/10 itu tuh kayak gini ya. Kalau dijabarinya itu jadi kayak gini. 1 kurang 1 per 10 teman-teman. Nah ini karena nggak ada per, berarti dia per 1 ya kan teman-teman. Jadi ini kalian tinggal kalikan silang aja. 10 kurang 1 per 10. Nah itu adalah 9 per 10 teman-teman. Nah kayak gitu. Ini adalah buat kalian yang belum paham atau yang masih masih basic ya teman-teman. Jadi itu ini penjabarannya tuh kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian yang udah pro teman-teman, yang udah mahir banget, ini dari sini kalian bisa lihat nih teman-teman, yaitu 11 kita kurangi dengan 1 itu ada 10 kurangi dengan 10 per 11 kayak gitu teman-teman. Terus kalau yang ini 12 kurangi 1 itu ada 11 per 12 gitu teman-teman. Oke, ini ya penjabarannya tuh kayak gini. Nah, coba kita selesaikan soal ini. 1 kurang 1/10 itu adalah 9 per 10. Oke, kemudian di sini ada tanda kali, kita kalikan dulu. Nah, tadi 1 kurang 1/11 itu adalah 10 per 11 ya teman-teman. Coba kalian, kalau mau buktinya, kalian coba ini, kerjakan pakai penjabarannya benar nggak? 1 kurang 1/11 itu adalah 10 per 11. Oke, kemudian kita kalikan lagi ya. 1 kurang 1/12 itu adalah 11 per 12. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, di sini karena kali jadi gampang ya teman-teman, bisa kita coret-coret nih. Yang sama nih, atas sama bawah, ini bisa kita coret, bawah sama atas kita coret. Berarti ini tersisa 9 per 12. Nah, ini tuh masih bisa kita kecilkan teman-teman. Yaitu 9 per 12 adalah berapa teman-teman? Sama-sama bagi 3 ya. 3 per 4. Oke, berarti 3 per 4. Nah, ini karena persen optionnya, kita jadikan ke persen teman-teman. Kita kalikan aja dengan 100%. Oke, kita kalikan dengan 100% ya teman-teman. Ini juga bisa kita coret. 100 bagi 4 itu adalah 25. Nah, kemudian 3 kali 25 itu adalah 75 teman-teman. Nah, di sini ada persennya jadi 75%. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gimana jawaban kalian sama dengan aku teman-teman? Coba komen di kolom komentar. Oke, gampang ya teman-teman. Kalau soal kayak gini, kalau misalnya kita udah paham banget tuh gampang ya. Udah bisa kita selesaikan di bawah. Mungkin di bawah 30 detik udah selesai soal kayak gini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3.
teman-teman, kembali lagi ke soal nomor 3. Ya, kita coba baca bareng-bareng pertanyaannya. Jika 4% dari sebuah bilangan adalah 10, maka 6% dari bilangan itu sama dengan... Oke, di sini tuh ada dua cara ya teman-teman. Sebenarnya sama-sama simple sih, tapi tergantung kalian nyamannya itu pakai cara yang mana. Dan kalian bisa juga pause video ini lagi dan cari coret-coret dulu di kertas kalian, terus nanti cocokin jawabannya sama aku. Oke, di sini aku langsung aja ya ke pembahasannya. Nah, ini tuh 4% dari sebuah bilangan itu adalah 10 nilainya. Itu 10 ya. Oke, 10. Terus maka 6% dari bilangan itu sama dengan, oke, berarti yang ini ya ditanyain 6%-nya ini berapa nih teman-teman. Nah, ini cara yang pertama. Nah, ini aku tulis cara pertama itu adalah kalian kalikan silang ke sini. 6% kali 10 itu adalah berapa teman-teman? 60% ya. Kemudian 60% kalian bagikan lagi ke 4% teman-teman. Nah, ini dibagi 60 bagi 4 teman-teman berapa? 15 ya. Jadi jawabannya adalah yang C gitu kan. Gampang ya teman-teman. 60 bagi 60 bagi 4 itu ada 15. Nah, ini cara yang pertama. Cara keduanya gimana? Cara keduanya ini juga simple teman-teman, dan mungkin ini udah familiar banget ya sama kalian. Ini kita bisa pakai namanya perbandingan senilai teman-teman. Nah, ini kan 4% itu 10 ya teman-teman. Itu sama dengan 10. Kemudian 6%. 6%-nya dari bilangan tersebut berapa? Karena ini itu apa ya? Ini 4% itu adalah 10%, maka 6% itu berapa, teman-teman? Nah, ini pastinya lebih besar ya kan? Jadi dia senilai, ininya besar, hasilnya juga besar. Sedangkan ininya kecil, hasilnya juga kecil. Jadi itu dia senilai. Makanya ini kita pakai yang namanya perbandingan senilai. Beda kok sama berbalik nilai ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung coret aja 4 sama 10 itu kita bisa sama-sama bagi 2, yaitu 4 bagi 2 adalah 2, 10 bagi 2 itu 5 teman-teman. Nah, ini juga 2 sama 6 bisa kita bagi nih teman-teman, yaitu 3 ya. Oke, persennya ini kita coret habis. Jadi kita kalikan aja, tinggal kalikan silang teman-teman. Itu hasilnya adalah 15. Nah, sama juga kan teman-teman, ini tuh tergantung aja sama kalian. Kalian cocoknya sama cara pertama atau kedua ya. Jadi aku di sini cuma nge-share aja ilmu yang aku dapat teman-teman. Jadi di sini adalah jawabannya yang C. Gampang ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, jika 12% dari sebuah bilangan adalah 30, maka 8% dari bilangan itu sama dengan... Oke, ini tuh sama juga ya kayak tadi, cuma angkanya aja dibedakan. Karena aku udah jelasin, kalian harus cari sendiri teman-teman. Kalian harus jawabannya sama ya teman-teman, harus benar ya teman-teman. Oke, sini aku langsung aja ya ke pengerjaannya. Sama kayak tadi, ini karena ada persen, jadi langsung aja kita coret persennya di soal ya teman-teman. Nah, jadi tersisa 12 itu adalah 30. Kemudian 8 itu berapa teman-teman? Oke, di sini aku misalkan pakai X ya. Nah, ini kita tadi aku udah bilang kita kalikan silang aja. 8 kali 30 itu ada 240. Kemudian 240 kita bagikan dengan 12, yaitu adalah 20 teman-teman. Nah, itu dia, dapat ya jawabannya. Ini adalah dengan cara pertama tadi teman-teman. Cara kedua itu adalah 12 itu 30. Kemudian 8 itu adalah X ya, karena kita mau cari nilai X-nya. Oke, 12 dengan 30 ini bisa sama-sama kita coret ya teman-teman. Kita bisa sama-sama bagi 3. Itu 12 bagi 3 adalah 4. Kemudian 30 bagi 3 itu adalah 10. Oke. Kemudian 4 sama 8 bisa kita bagi lagi nih teman-teman. Yaitu berapa? 4 bagi 8 itu adalah 2. Kemudian 2 kali 10 adalah 20. Maka nilai X-nya adalah 20 teman-teman. Nah, gampang ya? Gampang dong teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C, 20 teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal kita yang terakhir. Nah, ini tuh tadi kalau nggak salah aku sama dengan soal nomor 2 ya. Cuma beda di ininya aja, di tandanya. Yang tadi kan kurang, ini tuh tambah. Tapi pengerjaannya sama teman-teman. Jadi kalian tinggal tambahin aja 1 tambah 1/6
kalikan 1 tambah 1/7 kali 1 tambah 1/8 itu sama dengan berapa. Dan tadi kan diminta dalam bentuk persen, nah sedangkan ini desimal. Gitu ya teman-teman, jadi itu sama aja sih pengerjaannya dengan nomor 2. Nah, tapi nomor 5 ini adalah PR buat kalian teman-teman. Jadi, kalian coret-coret di kertas kalian. Terus, komen di kolom komentar jawaban kalian berapa. Dan bakalan aku bahas di soal TIU yang selanjutnya teman-teman. Jangan lupa ya di komen di kolom komentar. Oke, aku tungguin. Oke, sekian dulu video dari aku. Segitu dulu ya teman-teman, cukup ya. Dan jangan lupa terutama PR yang terakhir teman-teman, dikerjain ya. Terus nanti komen di kolom komentar jawaban kalian apa, dan bakalan aku bahas di video TIU selanjutnya. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku ya teman-teman. Aku doain semoga kalian sukses buat dapetin NIP di tahun ini ya. Dan juga kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.